Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Jumat 12 Januari 2024. Bacaan Ekaristi yang menjadi bahan permenungan dikutip dari kitab pertama Samuel bab 8 ayat 4-7, dilanjutkan ayat 10-22a sebagai bacaan yang pertama. Digambarkan dalam bacaan itu bagaimana orang-orang Israel menolak Allah, menolak Yahweh dengan meminta seorang raja manusia. Meskipun sudah diberitahu konsekuensinya, namun mereka tetap bersikukuh meminta raja baru, dalam arti raja manusia, seperti raja di negara atau bangsa-bangsa lain. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dengan mengampuni dosa orang. Ketika orang yang lumpuh dibawa ke hadapan Yesus lewat atap rumah, melihat iman mereka, Yesus menyembuhkan orang sakit itu dengan mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Dan dengan demikian ia menunjukkan bahwa di muka bumi ini Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Saudara-saudaraku terkasih, mari kita mencoba melihat isi bacaan-bacaan hari ini, dan kita mencoba untuk mengambil titik permenungan. Bangsa Israel selama ini digembalakan oleh Allah atau Yahweh lewat tokoh-tokoh, lewat hakim-hakim. Namun mereka tidak memiliki raja seperti bangsa-bangsa lain. Maka ketika mulai melirik bangsa-bangsa lain yang punya raja, mereka menuntut agar diangkat seorang raja untuk memimpin mereka. Lupa bahwa selama ini raja besar Yahweh telah memimpin mereka. Dengan tetap meminta seorang raja duniawi, raja manusia, berarti orang Israel menolak kepemimpinan Yahweh, meninggalkan Yahweh sebagai pemimpin mereka dan mengikuti raja-raja yang seringkali masih menyimpang dari kehendak Allah. Maka perkataan Allah kepada Samuel perlu kita cerna. Bukan kamu yang ditolak, tetapi akulah yang ditolak. Apa artinya? Artinya orang-orang Israel sudah mulai tidak mengindahkan Allah dan memakai pola pikirnya sendiri. Lebih dikuasai oleh duniawi daripada kehendak Allah.
Dan kita tahu akhirnya sejarah menunjukkan kerajaan Israel terpecah dan akhirnya dibuang. Kerajaan berakhir. Kerajaan manusia akan berakhir, tapi kerajaan Allah akan abadi selama-lamanya. Titik permenungan pertama. Mana yang kita wujud nyatakan? Kerajaan Allah yang abadi atau kerajaan dunia yang akan hancur? Kita bertanya, selama ini hidup, tindakan dan karya kita tujukan kepada kerajaan duniawi atau kerajaan surga. Dari bacaan Injil, dua hal yang saya tawarkan untuk permenungan. Iman yang besar ditunjukkan oleh orang-orang yang membawa si lumpuh. Bagi mereka yang penting adalah membawa si lumpuh sampai kepada Yesus. Diperlukan usaha yang tidak ringan, termasuk membongkar atap rumah. Usaha yang luar biasa dengan iman yang kuat menghasilkan sukacita. Orang yang lumpuh sembuh dan bisa berjalan. Iman diperjuangkan semaksimal mungkin agar bisa berjumpa dengan Yesus. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita memperjuangkan dan mempertahankan iman dengan semaksimal mungkin? Dengan pengorbanan, dengan macam-macam hal yang akan mendatangkan sukacita. Seperti si lumpuh dengan satu tujuan yang penting, bertemu dengan Yesus. Dengan perjuangan yang macam-macam, akhirnya bertemu dan mendapatkan kesembuhan. Yang ketiga, ketika orang-orang menyaksikan si lumpuh bisa berbicara, bisa berjalan dengan mengangkat tilamnya dan pulang, orang-orang takjub memuliakan Allah, katanya, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Sayangnya, kekaguman itu hanya berhenti pada kekaguman. Kemudian tidak mengambil sikap, bertemu, mengikuti, dan menjadi murid Yesus. Mereka berhenti pada kekaguman akan karya-karya Yesus, namun tidak terwujud di dalam kehidupan yang konkret. Pertanyaan yang ketiga permenungan kita, bagaimana dengan kita? Puaskah kita hanya dengan mengagumi karya-karya Allah, namun tidak melanjutkan dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah? Harapannya, kita kagum atau mengagumi karya ciptaan Allah, dan seharusnya sampai pada sikap hidup yang selalu melaksanakan kehendak Allah. Mudah-mudahan kita semakin mampu untuk memilih hidup rohani, hidup ilahi, dan mewujud nyatakannya dalam tindakan yang konkret dengan berbagai macam usaha
perjuangan menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, lewat kedua sabdamu kami kau ingatkan agar tetap berpegang teguh pada kehendak-Mu dan bukan mengikuti kehendak pribadi, termasuk menyingkirkan, menolak Engkau seperti orang Israel. Buatlah kami semakin memahami, mengerti karya-karya-Mu, dan akhirnya kami pun dengan segala upaya mencari kehendak-Mu. Kuatkanlah iman umat-Mu yang kadang-kadang lemah, jatuh, atau mandek. Biarlah kami bertumbuh dalam iman dan menghadirkan datangnya kerajaan-Mu. Semoga dengan demikian kami semakin pantas menjadi anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang stand ekonomi Engkau bantu, agar akhirnya kami semakin mampu untuk benar-benar menjadi anak-Mu. Untuk itu, jagai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan menghadapi serangan virus corona. Kita jaga kesehatan kita agar akhirnya kita memiliki pola hidup yang sehat dan tetap selamat. Berkenaan dengan erupsi gunung berapi di Flores, gereja membuka dompet bencana. Bisa langsung diberikan kepada saya, bisa transfer, bisa juga dimasukkan ke kotak dengan ditulisi dana Flores. Sampai akhir bulan akan dikumpulkan dan ditutup, setelah itu akan dikirim kepada MSF di Semarang dan bersama-sama akan dikirim ke korban bencana erupsi Gunung Merapi. Semoga kita semakin peduli kepada saudara kita yang kena bencana. Terima kasih juga atas seluruh usaha yang diperjuangkan untuk pelayanan gereja. Dengan doa-doa, tenaga dan karya sadana, sehingga gereja tetap melayani umat dengan sukacita. Juga terima kasih kepada kelompok-kelompok yang peduli kepada tarekat MSF, khususnya kelompok puji dan kerabat MSF, yang terus berperhatian kepada tarekat MSF, khususnya MSF Provinsi Jawa. Semoga Tuhan berkenan menjaga, membimbing, melindungi panjenengan semua. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.